Shalom, selamat hari Minggu. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga, suku, budaya, bahkan denominasi gereja, untuk datang menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia mengutus hambanya, Pendeta Hermanto, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri, dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Silahkan duduk kembali. Selamat berjumpa kembali dalam menikmati kemurahan kasih dan setia Tuhan pada ibadah minggu yang kudus ini. Oleh kasih dan setianya lah sehingga kita kembali diperhimpunkan dalam persekutuan kita lewat ibadah ini secara online dari tempat kita masing-masing. Dalam persaudaraan kita menikmati persekutuan ini. Karena dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristuslah
kita bisa melayani bersama dan dapat terhubung satu sama lain hingga kini di sini dan dimanapun kita berada. Itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai gerejanya. Demikian pun disaksikan dalam Mazmur 133. Mari kita membacanya secara berbalasan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. 1 Yohanes 3 ayat 23, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Merespon hukum kasih, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Jemaat Tuhan, di saat ini mari kita datang untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Kasihanilah
Kristus Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah tubuh-Mu dengan mengikuti keegoan dan pementingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi Roh Kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Ibu bapak saudara-saudari jemaat yang terkasih, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini. Namun, Allah dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Syukur kepada Allah. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa. Segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun, hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Tuhan mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunan-Nya. Sebagaimana dinyatakan dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 19. Berbunyi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat kekasih Tuhan, demikian berita anugerah bagi kita sekalian yang telah dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita. Marilah respon dalam syukur, dalam sukacita iman, terus memuji memuliakan Tuhan. Mari kita melakukan ku berbahagia yakin teguh. Aku warisnya, ku ditebus.
kebiasaan sebagai orang yang beriman, kita terus memuji Yesus, dan pujian kita juga kita wujudkan dalam tindakan yang sesuai ketetapan firman-Nya. Kini kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari buka kehidupan kita, hati dan pikiran kita tundukkan di hadapan Tuhan untuk menyambut firman-Nya. Mari berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau sumber hidup dan kehidupan yang kami hidupi ini, hanya karena anugerah-Mu bagi kami sekalian. Kami terus mau hidup memuji memuliakan-Mu dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan ini. Dalam tuntunan firman-Mu, kami dapat terus mewujudkan kehidupan yang memuji memuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini, firman-Mu akan kami dengarkan bersama. Kami membuka seluruh keberadaan hidup kami. Kami mohon tuntunan Roh Kudus atas hati dan pikiran kami sekalian, sehingga kami membaca dan merenungkan firman-Mu dalam tuntunan Tuhan untuk kami pahami dan kami hidupi. Bersabdalah melalui firman yang hidup Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Diberi judul, Jangan Memandang Muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai itu dekat tumpukan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, "Jangan berzinah," ia mengatakan juga, "Jangan membunuh." Jadi, jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan?
Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sebuah keindahan yang ketika kita lihat, kita akan menyadari bahwa keindahan itu lahir atau tercipta dari beragam hal yang menyatu hingga membentuk keindahan. Salah satunya adalah lukisan. Tatkala kita melihat lukisan itu, kita akan tahu bahwa lukisan itu terdiri dari bermacam-macam warna yang menyatu di sebuah kanva hingga memancarkan sebuah keindahan yang dinikmati oleh orang lain. Demikian halnya perbedaan keragaman kita ketika disatukan atau menyatu dalam sebuah ikatan kasih, maka pasti akan memancarkan keindahan. Dan seharusnya demikianlah hidup kita. Kita menempatkan segala sesuatu yang berbeda yang ada pada kita dan mengambil peranan masing-masing untuk menciptakan sebuah karya lewat harmoni kasih dan ketulusan yang kita hidupi. Hanya saja Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam dunia dewasa ini, seringkali keindahan tak lagi terpancar dari perbedaan itu. Karena cara yang seperti tadi menyatu dalam ikatan kasih, dalam perbedaan dan kepelbagaian tidak lagi dihidupi, gagal diupayakan. Mengapa? Sebab tidak jarang penerimaan kita terhadap orang lain terbatas karena ada sikap memandang muka. Bahkan memandang status sosial. Dan ternyata Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, hal ini bukan baru terjadi pada dewasa ini saja, tetapi juga dialami oleh orang-orang di zaman Yakobus. Orang Kristen di era Yakobus juga ternyata didapati melakukan tindakan yang sama, memandang muka. Kita dapat lihat dalam konteks bacaan kita
nasihat yang dinyatakan bahwa ada perlakuan yang khusus dan istimewa bagi orang yang kaya, dan sebaliknya memandang rendah dan hina yang miskin. Dan ini dipandang Yakobus sebagai tindakan yang jahat. Kita bisa lihat dalam ayat yang keempat. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Padahal Tuhan sendiri tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Siapapun di hadapan Tuhan sederajat, sama, tidak ada bedanya. Oleh karena itu tindakan yang tidak adil, yang semena-mena terhadap siapapun, berarti melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini juga ditegaskan dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya dasar kekristenan kita adalah kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai orang Kristen, melalui surat Yakobus yang kita renungkan pada hari ini, kita diingatkan bagaimana sikap kita dalam kehidupan sosial. Bagaimana ibadah kita kepada Tuhan tidak hanya seperti yang telah kita renungkan lebih dalam minggu yang lalu, sebatas ritual belaka, tetapi hubungan dengan sesama diabaikan. Dan pada kesempatan ini lebih spesifik bagaimana hubungan dengan sesama itu tidak juga dibatasi oleh sesuatu. Kita menerima orang lain karena ada syaratnya dan kita melihat sesuatu pada orang lain sehingga kita menerimanya. Ketika kita tidak melihat sesuatu maka perlakuan kita akan berbeda. Bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain itu sama. Dalam ikatan kasih Kristus yang telah diteladankan kepada kita, yang datang bagi semua orang. Tidak hanya kalangan tertentu, tidak hanya orang tertentu dalam kehidupan sosial, tetapi kepada semua orang. Dan kita diingatkan sebagai orang Kristen untuk juga hidup demikian. Dan itu akan menjadi ibadah kita yang murni, sebagaimana tema kita minggu ini. Ibadah sosial sebagai perwujudan ibadah murni. Karena itu bagaimana kita secara pribadi, dalam persekutuan dan juga sebagai gerejanya, bagaimana merenungkan kehidupan sosial yang kita hidupi. Adakah seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan ataukah bertentangan? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, mari kita ingat apa yang dikatakan dalam bacaan kita saat ini. Karena persekutuan yang kita hidupi, kehidupan kekristenan yang kita hidupi, sungguhlah sia-sia ketika ada penolakan terhadap orang lain. Mari
kita rayakan kehidupan ini dalam cinta kasih Tuhan. Yakobus mengajak kita untuk memperjuangkan kehidupan dalam persekutuan kasih, dalam kehidupan bersama, sebagai refleksi iman. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, sebagaimana Ia telah lakukan bagi kita semua sebagai manusia. Ia menerima kita sekalian dalam kasih-Nya yang tanpa batas itu. Oleh karenanya semestinya kita menerima orang lain dalam kasih yang tanpa batas yang telah Tuhan teladankan itu. Sebagai wujud ibadah sosial kita yang adalah ibadah murni kita kepada Tuhan. Dan juga sebagai bentuk refleksi iman kita. Karena ditegaskan dalam bacaan kita bahwa iman tanpa perbuatan itu iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau saat ini kita hidup di tengah dunia yang memiliki kecenderungan, yang menilai seseorang dengan memandang muka, atau dalam artian menilai atau menerima seseorang berdasarkan apa yang ia lihat, maka kita diingatkan bahwa mari kita menjauhkan diri dari sikap yang demikian. Apalagi ketika kita harus memandang orang berdasarkan status sosialnya, pangkat dan harta kekayaan yang ia miliki. Karena itu janganlah kita suka membedah-bedahkan berdasarkan pandangan kita. Baik itu kaya miskin, punya jabatan atau tidak. Kita diingatkan oleh firman Tuhan yang telah kita baca ini, bahwa siapapun, bagaimanapun keadaannya, dan dari manapun orang itu yang berbeda dengan kita, sambutlah mereka seperti Tuhan telah menyambut kita. Itulah arti hidup dalam kasih yang adalah dasar iman kita untuk mewujudkan ibadah yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kita senantiasa hidup dalam dasar hidup iman Kristiani yang adalah kasih, menyatakan ibadah sosial sebagai perwujudan ibadah yang murni. Tuhan yang dimuliakan dan Tuhan yang memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan. Mari kita bersama meresponsnya dengan mengambil sikap bersaat teduh. Kita mulai. Amin. Kita lanjutkan respons kita terhadap firman Tuhan ini dengan bersama melakukan kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap.
saudara, marilah kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kini saatnya kita akan bersama menghadap Tuhan dalam syafaat kita. Mari berdoa. Terpuji kekal namamu ya Allah Bapa Surgawi. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Pengasih bagi kami. Tuhan, di dalam Dikau dan pengasihan-Mu lah, kami ada sebagaimana kami adanya pada kesempatan ini. Dalam perjumpaan lewat persekutuan online ini, kami bersama bersyukur padamu Tuhan. Karena sungguh pengasihan Tuhan, terus kami alami dalam hidup ini, sehingga kami dihantar untuk melampaui segala kondisi hidup yang kami jumpai dalam perjalanan hidup ini. Tuhan, demikian juga kami bersyukur bersama kekasih-kekasih-Mu, Ibu Feni Alfionita, Ibu Risna Mandadung, Ibu Nilu Dian Krisnayanti, Penatua Bapak Samuel Lentolangi, Saudara Rombe, dan semua yang tidak sempat kami sebutkan namanya, yang menikmati hal yang sama berkat pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan. Disempurnakan sukacita kekasih-kekasih Tuhan ini dalam menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan dalam mengupayakan kehidupan yang memuliakan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan anugerah Tuhan ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas rupa-rupa berkat-Mu yang terus menjadi bagian kehidupan kami. Dan juga kami terus hanya bersandar padamu Tuhan. Dalam rupa-rupa persoalan yang kami alami, dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, persoalan hidup adalah bagian yang kami alami di tengah-tengah dunia ini yang tak dapat kami hindari. Namun dengan tuntunan hikmat Tuhan kami dapat melewatinya, dan bahkan topangan Tuhan yang memampukan kami untuk menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kami. Persoalan apapun itu Tuhan, hanya padamu kami mohon kemampuan, hikmat, bahkan kuasa-Mu untuk kami dapat melewati persoalan hidup kami. Demikian dalam kebersamaan kami dengan kekasih-kekasih Tuhan. Orang tua kekasih Bapak Sakeus Tombi, Nenek Im di Mamuju, orang tua Bapak Bernabas Rebong di kampung, orang tua Ibu Tutut Saputri di Jambi, ibu dari Bapak Rituan Kau di Besoa. Engkau Tuhan yang terus menilik keberadaan kekasih-kekasih Tuhan ini, dan memberkati dalam keberadaan mereka saat ini untuk disembuhkan oleh kuasa dan kasih Tuhan. Orang-orang di sekitaran yang memberi topangan Tuhan yang terus memberkati dan memberi kekuatan kesehatan kepada mereka dalam mendampingi kekasih-kekasih Tuhan dalam keadaannya yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kiranya Tuhan sumber kesembuhan
menganugerahkan bagi kekasih-kekasih Tuhan ini. Ya Allah kami, Engkau yang terus hadir dalam seluruh keadaan, kondisi kehidupan yang kami jumpai. Dengan tuntunan hikmat-Mu kami terus memahami segala apa yang kami alami, dan bahkan kami dapat menyaksikan bahwa sungguh Tuhan Maha hadir dalam seluruh perjalanan hidup kami dengan segala keadaannya. Karena itu Tuhan, berkatilah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati kehidupan rumah tangga masing-masing umat-Mu, dan kehidupan kami sebagai persekutuan jemaat-Mu di Jemaat Philadelphia Palu di sini. Dan biarlah kami terus menghidupi kehidupan yang menyatakan ibadah yang murni dalam kehidupan sosial yang kami hidupi. Sebagaimana firman-Mu telah mengajak kami dalam perenungan pada kesempatan ini. Ya Allah kami, Engkau yang adalah sumber segalanya, terus menganugerahkan segala yang terbaik bagi kami sekalian. Bahkan bagi umat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka, berilah yang terbaik Tuhan, sehingga berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan umat-Mu. Dan Engkau Tuhan menolong dalam segala usaha dan pekerjaan setiap harinya, sehingga dapat dikerjakan dengan sukacita dan menghadirkan sukacita hidup untuk memuliakan Tuhan lewat berkat-berkat Tuhan juga. Ya Allah kami berdoa untuk kehidupan persekutuan kami ini di tengah-tengah penata layanan yang terus diupayakan di tengah-tengah situasi saat ini. Tuhan, Engkau tolong kami dengan tuntunan hikmat-Mu dalam mengerjakan peranan kami masing-masing dalam pelayanan lewat persekutuan jemaat-Mu ini. Engkau terus menolong semua pengurus kategorial dan menolong semua panitia yang ada, lebih khusus panitia pembangunan pastori yang masih sedang melangsungkannya. Tuhan yang akan terus memberkati pekerjaan yang dilangsungkan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan tiba waktunya dapat rampung dan nama Tuhan yang dimuliakan. Engkau menolong jemaat-Mu bersama panitia dalam upaya-upaya yang sungguh yang sedang dilakukan sekaitan dengan pembangunan pastori ini. Ya Tuhan kami, Engkau yang menolong kami di tengah-tengah situasi yang masih dalam kondisi PPKM saat ini. Sekiranya dalam perkenanan dan pertolongan Tuhan, kami dapat kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk berjumpa dalam kasih Tuhan dalam ibadah kami. Ya Allah kami, Engkau yang terus menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini dalam kondisinya saat ini. Engkau terus berkenan hadir Tuhan dalam kemahakuasaan-Mu, menyatakan pemulihan bagi bangsa dan negara kami ini untuk terus lebih baik. Engkau memberkati pemerintah dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok tanah air dalam upaya yang sungguh untuk keadaan saat ini, dan Engkau menolong orang-orang yang menjadi garda terdepan dalam penanganan situasi saat ini, khususnya orang-orang di bidang kesehatan dan semua orang yang sedang berjuang dalam kondisi saat ini. Tuhan, Engkau berkenan untuk menolong mereka, dan kiranya dalam kasih Tuhan orang-orang yang berduka dihiburkan. Demikian bersama-sama kami sebagai gereja-Mu, Gereja Toraja Mamasa, dalam duka bersama rumpun keluarga hamba-Mu, Pendeta Ibu Mesa Arruan STH, yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah rumpun keluarga. Engkau berkenan menghiburkan segenap rumpun keluarga. Engkau menghiburkan suami terkasih dan anak terkasih secara khusus. Dan biarlah ya Tuhan, kasih-Mu terus melingkupi segenap rumpun keluarga. Tuhan, Engkau tempat
kami menyandarkan seluruh kehidupan kami. Karena itu kepadamu saja kami bermohon dan membawa seluruh hidup kami ini. Diberkati jugalah anak-anakmu yang telah melayani Engkau lewat jam ibadah ini dalam peranan masing-masing. Dan biarlah ya Tuhan apa yang diperbuat semuanya menjadi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati kami sekalian yang telah menyatu dalam persekutuan secara online pada ibadah minggu yang kudus ini. Engkau Tuhan yang terus menyertai kami dalam kehidupan kami masing-masing, secara khusus sepekan yang kami akan tapaki ini. Mohon ampun atas salah dan dosa kami Tuhan, dan tiada hati bermaksud untuk memerintah Engkau. Hanyalah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan, Gembala hidup kami yang setia, yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Istimewa
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk diri dan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan hidup dan syukur umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan berilah kami hikmat-Mu untuk sungguh-sungguh menyalurkannya bagi pelayanan kasih dan kerajaan-Mu di dunia ini. Karuniakanlah selalu berkat-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami, dan jadikanlah umat-Mu sebagai saluran berkat bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan dengan nyanyian Besarlah Kasih Bapa-Ku. Jemaat Tuhan, ketika kita telah mendengarkan sabda Tuhan, maka biarlah itu terus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika kita terus menyaksikan kasih Tuhan, maka biarlah kasih dan perbuatan Tuhan yang kita saksikan itu melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan kita setiap hari. Dan ketika kita akan melangkah menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini, terus kita menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Mari terus mengingat pesan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama dalam ibadah kita saat ini, yang mengingatkan kita bagaimana mewujudkan ibadah yang sejati dalam ibadah yang murni kepada Tuhan. Mari bersama kita mengakhiri kebaktian ini, kita melakukan Kidung Jemaat 269 bait 1 hingga 2. Kami
kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Namun tetaplah pada jalan kasih Tuhan dengan iman di setiap langkah juang dan karya bakti kita masing-masing. Hiduplah dalam kehidupan yang memperjuangkan perdamaian dengan semua orang, serta nyatakanlah hidup yang menjadi pelopor damai sejahtera Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat menjalani hidup baru dalam karya dan kasih Tuhan. Jemaat dipersilakan menyimak tayangan Warta Jemaat berikut ini. Warta Jemaat, Minggu 12 September 2021. Ibadah hari Minggu, Minggu tanggal 19 September 2021, dilaksanakan secara online. Dapat diikuti melalui kanal YouTube GTM Jemaat Philadelphia Palu pada pukul 9.00 WITA. Ibadah rumah tangga dan ibadah kategorial, PAR GTM, PP GTM, PPR GTM, dan PKB GTM untuk sementara masih ditunda. Laporan keuangan mingguan. Jemaat dapat memperhatikannya melalui selebaran yang dibagikan oleh BPMJ GTM Jemaat Philadelphia Palu. BPMJ GTM Philadelphia Palu
menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam seluruh aktivitas dan kegiatan, serta mendukung program pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Selama ibadah online, jemaat dapat langsung menyetor persembahan melalui majelis terdekat atau langsung kepada bendahara umum atau wakil bendahara umum. Selain itu, jemaat juga dapat menyetor melalui transfer bank ke rekening BRI nomor 51010209125337 atas nama GTM Jemaat Philadelphia Palu. Setelah melakukan transfer, harap segera melakukan konfirmasi kepada bendahara umum dan wakil bendahara umum. Untuk persembahan pembangunan pastori, Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan dapat menyetornya melalui bendahara umum atau wakil bendahara umum, atau langsung kepada bendahara Panitia Pembangunan Pastori. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan juga dapat menyetornya melalui rekening bank BNI di nomor 12379172 atas nama Panitia Pembangunan Pastori Philadelphia. Setelah Bapak Ibu melakukan transfer, segera dikonfirmasi dapat melalui bendahara umum, wakil bendahara umum, atau langsung kepada bendahara Panitia Pembangunan Pastori. Demikian Warta Jemaat. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.